Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini kami akan melakukan presentasi hasil laporan dari virtual trading pada aplikasi Stockbit. Di sini ada saya sendiri, Amelia Anastasia dengan NIM G04219006, dan juga ada teman saya Gilang Ilham Firdaus dengan NIM G94219150. Laporan ini kami buat setelah kurang lebih 1 bulan melakukan praktik transaksi jual beli saham pada aplikasi Stockbit. Nah, Stockbit merupakan salah satu platform investasi saham yang menjadi wadah bagi investor untuk berdiskusi dan update berita terkini seputar saham. Selain itu, kita juga bisa melakukan trading saham pada aplikasi ini secara real time karena Stockbit sudah bekerja sama dengan Mahakarya Arta Sekuritas. Untuk proyek ini, kami menggunakan salah satu fitur virtual trading pada aplikasi Stockbit. Fitur ini merupakan simulasi trading saham dengan kondisi pasar yang real. Melalui fitur ini, kita bisa memulai membeli saham yang diinginkan dengan modal uang virtual sebesar 100 juta rupiah yang akan diberikan pada awal masuk ke Stockbit Virtual Trading. Selama 1 bulan, kami melakukan transaksi beli sebanyak 6 kali dan jual sebanyak 1 kali. Saham yang kami pertimbangkan untuk beli ada saham Telkom, Indofood, BRIS, ICBP, Antam, ITMG. Selanjutnya masuk pada analisanya. Pada tanggal 30 November, kami membeli sebanyak 3 saham, yaitu ICBP, INDF, dan TLKM. Untuk saham ICBP, kami membeli sebanyak 4 lot pada harga 8.900 dengan total uang 3.567.120. Berikut analisisnya. Dapat dilihat, per tahun ICBP 13,59 kali, yang artinya setiap 13,59 rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan laba bersih sebesar 1 rupiah dalam 1 tahun. Nilai per yang 13,59 kali ini terbilang murah jika dibandingkan dengan perusahaan yang sesektor seperti Mayora yang memiliki per 36,35 kali dan Unilever dengan per 27,64 kali. Nilai per yang dimiliki ICBP tergolong murah. Berdasarkan data Stockbit, PBV yang dimiliki ICBP yaitu 3,23 jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sesektor seperti Mayora dengan nilai PBV 4,38 dan Unilever dengan PBV sebesar 30,30. Nilai PBV yang dimiliki ICBP menunjukkan bahwa harga saham ICBP masih tergolong murah dibandingkan 2 saham lainnya. Data di atas menunjukkan IPS ICBP sebesar 568,17 yang berarti bahwa setiap lembar saham mampu menghasilkan 568,17 dalam jangka waktu 1 tahun. Nilai ROA ICBP sebesar 7,1%, yang berarti bahwa setiap 1 rupiah aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan 0,071 rupiah laba bersih. Sedangkan current ratio ICBP sebesar 1,22, yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya sebanyak 1,22 kali. Untuk saham yang kedua, kami memilih saham INDF sebanyak 2 lot seharga 6.525 dengan total uang 1.307.610 rupiah. Dapat dilihat per tahunan INDF 7,56 yang artinya setiap 7,56 rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan laba bersih sebesar 1 rupiah dalam waktu 1 tahun. Nilai per yang sebesar 7,56 kali ini terbilang murah jika dibandingkan dengan perusahaan yang sesektor seperti Mayora yang memiliki per 36,35 kali dan Unilever dengan per 27,64 kali. Nilai per yang dimiliki INDF tergolong murah. Berdasarkan data Stockbit, PBV yang dimiliki INDF yaitu 1,22 jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sesektor seperti Mayora dengan nilai PBV 4,38
dan Unilever dengan PBV sebesar 30,30. Nilai PBV yang dimiliki INDF menunjukkan bahwa harga saham INDF masih tergolong murah dibandingkan dua saham yang lainnya. Data di atas menunjukkan IPS INDF sebesar 821,45, yang berarti bahwa setiap lembar saham mampu menghasilkan Rp821,45 selama jangka waktu 1 tahun. Nilai ROA INDF sebanyak 4,7%, yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan Rp0,047 laba bersih. Sedangkan current ratio INDF sebesar 1,04, yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya sebanyak 1,04 kali. Yang ketiga, kami memilih saham TLKM pada harga Rp4.128 sebanyak 5 lot dengan jumlah uang Rp2.064.120. Berikut analisis fundamentalnya. Dapat dilihat per tahunan TLKM 16,22, yang artinya setiap Rp16,22 yang diinvestasikan pada TLKM akan menghasilkan laba sebesar Rp1 dalam setahun. Nilai PER yang sebesar 16,22 kali ini terbilang masih murah jika dibandingkan dengan perusahaan yang sesektor seperti XL yang memiliki PER 23,50 dan Indosat dengan PER 4,4. Nilai PER yang dimiliki TLKM termasuk masih dalam harga wajar. Berdasarkan data Stockbit, PBV yang dimiliki TLKM yaitu 3,90 jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sesektor seperti XL dan dengan nilai PBV 1,61 dan ISAT dengan PBV sebesar 1,93. Nilai PBV yang dimiliki TLKM menunjukkan bahwa harga saham TLKM masih tergolong lebih mahal dibandingkan dua saham lainnya. Data IPS TLKM sebesar 232,15, yang berarti bahwa setiap lembar saham mampu menghasilkan Rp232,15 selama jangka waktu 1 tahun. Nilai ROA TLKM sebesar 9,3%, yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu menghasilkan Rp0,097 laba bersih. Sedangkan current ratio TLKM sebesar 0,6, yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya sebanyak 0,6 kali. Lanjut kepada analisis teknikal. Berikut merupakan chart dari saham TLKM. Dalam chart ini disebutkan bahwa TLKM berpotensi membentuk bull flag pattern, yakni di mana candle akan membentuk seperti bentuk bendera dalam beberapa hari. Pada bull flag pattern, biasanya setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, harga akan berkonsolidasi dalam beberapa hari lalu akan menembus batas resisten dari bull flag pattern. Setelah terkonfirmasi bull flag pattern, maka kemungkinan besar harga saham akan bergerak naik. Kemudian pada tanggal 2 Desember, kami melakukan transaksi pada saham Antam sebanyak 10 lot dengan harga Rp2.340 dengan sejumlah uang Rp2.344.600. Dapat dilihat per tahunan ANTM sebesar 23,5, yang artinya setiap Rp23,5 yang diinvestasikan akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp1 dalam setahun. Nilai PER yang sebesar 23,5 ini terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan perusahaan yang sesektor seperti HRUM yang memiliki PER 27,76 dan Adro dengan PER 11,43. Nilai PER yang dimiliki ANTM tergolong cukup mahal. Nilai ROA ANTM sebesar 6,51%, yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan Rp 0,0651 laba bersih, sedangkan current ratio ANTM sebesar 1,25, yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan
mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya sebanyak 1,25 kali. Berikut merupakan chart dari saham aneka tambang atau Antam. Dari grafik chart ANTM di atas menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, candlestick mendekati area support yaitu sekitar harga 2230. MA10 dan MA20 mengalami persilangan yang mana menunjukkan akan ada perubahan arah. Stokastik RSI juga mengalami persilangan yang mana juga menunjukkan akan adanya perubahan arah ke atas. Stokastik RSI juga menunjukkan bahwa saham ANTM sedang mengalami oversold yang mana akan memiliki potensi untuk naik di kemudian hari. Ini merupakan salah satu keputusan kami dalam membeli saham Antam. Pada tanggal 2 Desember, kami juga melakukan pembelian pada saham BRIS atau BRI Syariah sebanyak 10 lot dengan harga 1.825. Untuk analisa fundamental saham BRI Syariah, berdasarkan data Stockbit di atas, PBV yang dimiliki BRIS yaitu 2,98 jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sesektor seperti BTPS dengan nilai PBV 4,19. Nilai PBV yang dimiliki BRIS menunjukkan bahwa harga saham BRIS tergolong lebih murah dibanding BTPS. Data di atas menunjukkan EPS BRIS sebesar 73,17 yang berarti bahwa setiap lembar saham mampu menghasilkan Rp 73,17 selama jangka waktu 1 tahun. Nilai ROA BRIS sebesar 0,9% yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan Rp 0,009 laba bersih. Untuk analisis teknikalnya dapat dilihat pada chart saham BRIS di atas yang menunjukkan bahwa harga BRI Syariah ini turun menembus support terdekatnya dan bergerak menuju area support berikutnya. Stokastik RSI dan saham BRIS juga menunjukkan bahwa BRI Syariah sedang mengalami oversold yang mana ada kemungkinan harga akan melambung tinggi di kemudian hari. Berdasarkan data Stockbit, di atas PBV yang dimiliki ITMG yaitu sebesar 1,48 jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sesektor seperti HRUM dengan nilai PBV 4,39 dan Adro dengan PBV sebesar 1,27. Nilai PBV yang dimiliki ITMG menunjukkan bahwa harga saham ITMG tergolong murah dibanding dua saham lainnya. Data di atas menunjukkan EPS ITMG sebesar 4588,16 yang berarti bahwa setiap lembar saham mampu menghasilkan Rp4.588,16 selama jangka waktu 1 tahun. Nilai ROA ITMG sebesar 17,8% yang berarti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan Rp0,178 laba bersih. Sedangkan current ratio ITMG sebesar 2,2 yang artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya sebanyak 2,2 kali. Jika dilihat dari analisis teknikalnya, chart ITMG di atas menunjukkan bahwa candlestick ITMG sedang berada pada area resisten dan berpotensi untuk menembus ke atas. Moving average menunjukkan akan berpotongan. Indikator stokastik RSI menunjukkan overbought. ITMG berpotensi untuk menembus area resistennya dan membentuk area support baru. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 kami melakukan aksi jual pada saham ITMG sebanyak 3 lot dengan harga saham sebesar Rp19.675 dengan jumlah sebesar 5.884.792. Alasan kami menjual saham ini adalah karena kami membatasi harga saham yang loss sebesar 4% dan saham ITMG ini sudah mengalami loss sebanyak lebih dari 5%. Pada tanggal 6 Januari, kami memutuskan untuk membeli saham Antam kembali karena jika dilihat dari candlestick ANTM menunjukkan
Saham ini berada pada area support dengan stokastik RSI dalam garis tengah mendekati overbought dan Antam masih memiliki potensi untuk naik kembali. Di akhir masa proyek, hasil akhir dari kegiatan transaksi saham kami mengalami loss atau kerugian sebesar Rp892.588 dan sisa saldo yang terdapat pada akun kami sebesar Rp99.107.412. Dari proyek UAS yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam berinvestasi ataupun trading sangatlah penting menyiapkan rencana ataupun trading plan agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin akan dihadapi dan dapat mengoptimalkan return yang diperoleh. Penting untuk melakukan diversifikasi pada investasi dalam bentuk apapun agar dapat meminimalisir resiko yang dihadapi dan menghindarkan dari kerugian yang besar. Sekian yang dapat kami sampaikan.